Pilkades itu sudah kita rencanakan antara eksekutif dan legislatif, antara pemerintah daerah dan DPR, Dewan Legislatif. Itu kita sudah bahas sedetail mungkin, segamblang mungkin, mulai dari anggaran, waktu, pelaksanaan. Itu sudah diputuskan bahwa pelaksanaan Pilkades itu 2021. Di 2019 kan sudah selesai. Sekarang 2021. Masa berakhir jabatan berakhir 17 Desember 2021. Jadi sebelum pelaksanaan masa jabatan berakhir, di sini dimulailah tahapan-tahapan itu dalam bulan 6 ini. Per tanggal 17 Juni 2021. Nah, pelaksanaan Pilkades jadi atau tidaknya, saya kembalikan lagi kepada pihak pemerintah daerah, bukan kepada DPR. DPR ini adalah sebagai lembaga kontrol, lembaga anggaran, seperti sudah saya sampaikan tadi kepada Masnya, bahwa kembali kepada Bupati, mau dilaksanakan tahun 2021 atau tahun 2025 sesuai dengan rumor yang di luar, gembar-gembor di luar itu, sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif. Itu tahun 2021 dalam bulan Oktober November. Itu pun sudah dirilis oleh pihak Polres juga. Apabila pelaksanaan yang tidak dilaksanakan dalam 2021 ini, itu adalah merupakan kegagalan pemerintahan sekarang di tingkat demokrasi tingkat paling bawah. Demokrasi tingkat paling bawah adalah di desa, Pak. Seperti itu. Gagal bupati sekarang. Kalau kita berbicara tentang pelaksanaan Pilkades yang hari ini ada isu penundaan pelaksanaan, kalau kita runut secara regulasi, secara aturan, sebenarnya ini tidak bisa lepas dari munculnya atau kondisi keadaan COVID-19 hari ini yang menjadi perhatian bukan hanya di tataran bangsa Indonesia, tapi di tataran internasional. Dan ini juga menjadi bola liar yang kemudian bangsa kita Indonesia ikut andil di dalamnya untuk kemudian memberikan sebuah aturan, memberikan sebuah regulasi, sehingga salah satunya muncul peraturan pengganti undang-undang yang kemudian ini disahkan atau diundangkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dan kemudian berbicara terkait dengan kewenangan pelaksanaan atau penundaan. Ini yang perlu kemudian kita telisik bersama. Berbicara tentang penundaan pelaksanaan Pilkades, pure kalau kita runut kepada peraturan dan undang-undangan, ini yang punya boost of power atau kewenangan untuk penundaan adalah Menteri Dalam Negeri. Tapi kalau berbicara tentang pelaksanaan Pilkades, murni ini dimiliki oleh pemerintah daerah. Kita tahu ini sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam PP nomor 43 tahun 2014 pasal 2, di mana di dalamnya berbunyi bahwa terkait dengan penundaan Pilkades diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Karena kemudian kondisi COVID yang hari ini kemudian menjadi perhatian secara internasional, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan sebuah peraturan yang kemudian peraturan ini menjadi dasar penundaan dan pelaksanaan dari Pilkades itu sendiri. Peraturan apa? Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2020. Di pasal 44F di sana diatur bahwa ketika terjadi masa COVID yang kemudian tidak memungkinkan atau ingin menyeruak, maka kemudian Bupati bisa mengadakan penundaan terkait dengan Pilkades asal dengan satu syarat atau dengan catatan mendapat rekomendasi dari tim COVID itu sendiri. Kalau kita berbicara masalah dialektika, pasti akan memunculkan sebuah tesis, antitesis, kemudian sintesis. Biasa kalau kemudian saya di sini kalau kemudian pro semua kan nggak asik. Antitesis kemudian tesis. Ini kan menarik kali-kali. Hanya saja terkait dengan penundaan kewenangan Mendagri, terkait dengan pelaksanaan itu adalah kebijakan dari pemerintah daerah.
Hanya yang kemudian perlu dipahami adalah kalau kita menurut kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, itu jelas bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan penundaan asal dengan catatan atau dengan syarat. Apa syaratnya? Terjadinya atau keberadaan COVID ini sangat membahayakan. Artinya kalau kita sebagai umat muslim kita komparasikan secara aturan hukum, kita tarik komparasikan dengan aturan hukum Islam, itu kan kita sudah pernah belajar terkait dengan usul fikih al-hukmu yaduru ma'al illah. Artinya hukum, regulasi atau aturan itu bisa berubah tergantung keadaan, kondisi dan situasi di lapangan. COVID itu sudah 2 tahun ini berjalan. Bukan hanya di Kabupaten Sampang saja, tapi nasional internasional bahasa COVID ini. Sedunia mungkin ya. Sedunia. Dan ada satu negara, hanya satu negara yang mengklaim dirinya warganya tidak ada. Brunei Darus. Korea Utara. Korea Utara. Paling mereka mati, meskipun mati paling ya seperti itulah. Tapi kalau di pelosok banyak yang nggak ada corona, Pak. Iya, nggak ada. Kalau di Madura, ya ini gubernur ya, mengatakan Bofifah, di Madura nggak ada. Nggak ada. Sakti. Tapi alhamdulillah sekarang ini di Bangkalan, akhir-akhir ini mungkin kalau nggak salah 1 mingguan ini sudah ada bahasa COVID sudah mulai terjangkit lagi, dimulai dari Bangkalan. Menu baru itu. Entah itu rasa stroberi atau rasa apa, gak tahu saya yang COVID yang sekarang diumpamakan kan seperti itu. Tapi yang jelas proses pilkades ini Kabupaten Bangkalan siap mas untuk melaksanakan kegiatan dan sudah selesai. Sudah melaksanakan. Itu Bangkalan. Sampang dengan bahasa situasi COVID ini hijau, aman-aman saja. Jadi tidak ada alasan untuk menunda. Pamekasan Sumeneb sudah ada tanggal dan bulannya di tahun 2021. Otomatis apa yang mau dipermasalahkan penundaannya itu? Apa dasar penundaan itu? Oke lah COVID misalnya katanya pemerintah daerah. COVID di situ kan ada data. Di situ misalnya biar tidak jadi suatu kejangkitan. Di Perda dan Pergub sudah diatur bahwa kita itu harus menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan jumlah itu yang ada di Pergub ya. Siap. Apa yang mau dipermasalahkan gitu loh. Sampang hijau lah zonanya mas ya, aman-aman saja kita dari COVID kan seperti itu dibandingkan dengan Bangkalan. Alhamdulillah di Bangkalan sukses. Pamekasan Sumeneb sudah siap-siap untuk dalam gini pak, situasi yang akan kita laksanakan tetap situasi bukan bebas corona ya yang ada di Madura ini, tapi dalam situasi tetap corona gitu loh. Nah, makanya pemerintah daerah dan legislatif, eksekutif dan legislatif itu sudah mengantisipasi. Juknisnya itu sudah dituangkan dalam Perda dan Pergub. Kalau Perda kan gelondongannya, penjabarannya di Pergub. Terkait dengan pelaksanaan pilkades kalau umpamanya tidak terlaksana pada tahun ini, sekali lagi saya bilang dari awal bahwa kondisi hari ini dengan adanya COVID yang lagi merebak, apalagi akhir-akhir ini di Bangkalan kita kena musibah, dan kalaupun ini kemudian naudzubillah ini tadi sampai merebak ke daerah Sampang, bisa jadi ini menjadi salah satu alasan terjadinya penundaan pilkades. Nah, kalau kemudian pertanyaannya hari ini adalah salah apa tidak, tentunya kalau kita mengacu kepada Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 di pasal 44F itu secara regulasi tidak salah. Sekali lagi, ini secara perspektif hukum negara kita, apalagi kalau kita komparasikan secara hukum agama kita juga sudah ada al-hukmu yaduru ma'illah. Hukum itu bisa berputar tergantung kondisi dan situasi. Terima kasih. Jadi begini mas, apabila ini dikatakan varian baru, memang Sampang masih belum masuk varian baru ya, kayak si COVID ini. Bahkan mungkin seperti apa disampaikan tadi, stok lama ya. Yang sedikit mungkin ya. Ini tadi sudah normal kok, hijau banget di Kabupaten Sampang ini. Apabila pemerintah daerah ini menunda terkait pilkades ini, berarti pemerintahan yang sekarang ini menurut
bahasa saya pribadi ya, bukan mengatasnamakan lembaga ini, itu gagal. Karena pesta demokrasi itu dimulai dari pemerintah desa, gitu. Jadi beliau tidak sukses dalam memimpin pemerintahannya di periode yang pertama ini. Jadi tidak ada alasan untuk ditunda. Itu buat sama normal kok, tidak ada kendala bagi saya. Misalnya misalnya anggaran. Lah, anggaran ini kan sudah jelas, Pak. Di situ ada bahasa PAK. Jadi gini, Pak, anggaran ini ada anggaran COVID khusus yang bisa bersumber dari APBD dan juga dari ADD. Dana yang sudah ada itu 15,5 miliar. Yang dibutuhkan kurang lebih 45 miliar. Di sini ada dana PAK. Oke. Kita masukkan ke PAK, pelanggaran keuangan. Saya kebetulan anggota Banggar di DPRD Kabupaten Sampang. Udah usulkan saja, tinggal kita di lembaga DPRD khususnya di badan anggaran mengamini saja. Oh misalnya dana tidak cukup misalnya, sudah di situ kan ada fisik infrastruktur. Sekali lagi saya bilang, sudah saya jawab dari awal bahwa berbicara tentang hukum ini tidak berbicara dalam satu titik. Artinya hukum ini bergerak dengan sendirinya, tidak, tapi hukum ini bergerak lewat ruang dan waktu. Kalau berbicara ruang dan waktu, maka berbicara tentang kondisi dan situasi baik di masa yang sudah berlalu maupun di masa yang akan datang. Sudah saya paparkan di awal yang dikhawatirkan. Kenapa kemudian saya mengatakan bahwa kita lihat kondisi dan situasi yang akan datang. Kenapa? Ada varian baru COVID di Bangkalan yang bisa memungkinkan ini akan menyuruh dan bisa masuk ke daerah Kabupaten Sampang. Kalau ini kemudian sampai mewabah ke sini, maka bisa terjadi ini menjadi peluang untuk diadakan penundaan pilkades pada tahun 2021. Tapi kalau kemudian varian baru virus corona yang terjadi di Bangkalan tidak masuk ke daerah Sampang, maka ini tidak bisa, karena alasan perspektif aturan di Permendagri nomor 72 pasal 4F itu hanya karena kondisi dan situasi COVID yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pelaksanaan pilkades. Jadi begini, kemarin kita sudah mengundang dinas DPMD, dinas pemerintahan desa, dan juga sudah mengundang bagian hukum. Kita menanyakan terkait sudah sejauh mana perbuk itu yang sudah dimasukkan kepada pihak Pemprov. Ternyata apa? Tanggal 21 Mei 2021 itu sudah turun, bahwa itu sudah disahkan oleh Pemprov, gitu loh. Nah, akhirnya pada waktu itu, kesempatan saya pada waktu rapat dengan pihak DPMD dan bagian hukum, kita minta data yang sudah diamini oleh pihak Pemprov. Ternyata apa? Ternyata kita tidak diberi oleh pihak DPMD dan juga pihak hukum. Alasannya mereka apa? Alasan mereka masih menunggu perintah dari pimpinan, masih harus izin dulu kepada pimpinan. Dan lagi-lagi ini pemerintah daerah menutup akses informasi untuk DPRD, lembaga DPRD. Sebab kenapa? Masyarakat otomatis tanya kepada lembaga DPRD karena kita wakil rakyat. Sedangkan mereka secara keinstansian ke pemerintahan di tingkat birokrasi mereka tidak akan dipertanyakan. Yang jelas mereka akan mempertanyakan pada lembaga DPRD. Kita lembaga DPRD pun dipersulit oleh pihak OPD ini, DPRD dan bagian hukum. Waduh, ini kalau ditarik ke undang-undang keterbukaan publik mereka sudah salah. Nah, tapi kita beri kesempatan. Itu kapan turunnya? Kita pertanyakan pada waktu rapat dengan Komisi 1 pada waktu itu. Itu turun Pak tanggal 21 Mei hasil revisi dan perbu dan sudah selesai. Kita minta DPR tadi kontrol, monitor, anggaran, pengawasan itu tidak diberi oleh pihak instansi terkait ini Pak, OPD terkait. Makanya oleh karena itu sampai sekarang kita tanda tanya Pak. Padahal saya tidak ada kepentingan politik, tapi ini untuk apa? Untuk keterbukaan publik bagi masyarakat luas di Kabupaten Sampang. DPRD-nya saja tidak tahu, gitu. Apalagi masyarakatnya. DPRD-nya aja dikibulin, apalagi masyarakatnya. Berbicara tentang proses atau tahapan pelaksanaan pilkades itu ada beberapa tahapan yang perlu kemudian dilalui. Salah satunya adalah persiapan.
yang kemudian kalau kita berbicara persiapan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Itu jelas bahwa di dalamnya bahwa pelaksanaan persiapan Pilkades itu selama 6 bulan. Nah, kemudian kalau berbicara terkait dengan sosialisasi Perbu atau peraturan bupati, selayaknya tahapan-tahapan sebelum adanya Perbu itu perlu diadakan sebuah sosialisasi terkait dengan masyarakat. Bisa nanti secara teknisnya lewat kecamatan kecamatan atau KPD yang sudah ada koneksinya terkait dengan itu semua. Proses demokrasi ini harus kita dukung, bukan hanya di tatanan tingkat apa saja, tapi dimulai dari tingkat bawah. Saya berharap kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sampang ini bisa direalisasikan dan terrealisasi dengan tahapan-tahapan yang akan dimulai nanti dalam tahun ini. Kalau dalam bulan 6 tanggal 17 ini tahapan-tahapan itu akan dimulai. Ini janji dari pihak BPMD. Saya berharap ke depan pelaksanaan itu bisa terrealisasi. Dan bukan hanya pemerintah daerah saja, tapi antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam hal ini aparat keamanan pada dasarnya sudah siap semua. Dan anggarannya itu tinggal ya, misalnya ada kekurangan kita tambah. Jadi sekali lagi pelaksanaan Pilkades harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal, karena ini merupakan penilaian bagi pemerintah daerah sukses atau tidaknya pesta demokrasi di tingkat desa ini. Kemudian terkait dengan closing statement yang terkait persoalan penundaan atau terkait pelaksanaan Pilkades, hukum tidak bergerak dengan sendirinya. Hukum selalu melalui ruang dan waktu. Ruang dan waktu ini menjadi sebuah sensibilitas atau menjadi sebuah kausalitas akan diberlakukannya sebuah hukum. Ketika varian baru yang ada di daerah Bangkalan ini tidak menyeruak dan tidak merebah di Kabupaten Sampang, maka ini menjadi hal yang harus dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan Pilkades. Akan tetapi ketika varian baru yang ada di Bangkalan ini terjadi merebak di daerah Kabupaten Sampang, maka secara aturan hukum yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 2020 ini akan menjadi sebuah kebijakan baru bagaimana kemudian bupati melaksanakan sebuah penundaan Pilkades. Itu saja dari saya, dan kami sebagai manusia biasa tidak bisa lepas dari salah al-insan al-khoto' wal nisyan. Itu dari saya.